Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, jamaah sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahman yang semoga dirahmati dan diampuni serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di satu di antara rumah-rumahnya, yang dimana kita datang ke sini untuk menunaikan salat wajib kita, kemudian kita menuntut ilmu yang merupakan juga salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kita selama hidup di dunia ini. Kemudian jamaah sekalian, sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan, bahwasanya di masjid kita ini insyaallah kita akan menghabiskan atau menyelesaikan 25 hadis terakhir, hadis yang ke-76 sampai hadis yang ke-100. Hadis yang ke-76, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Jemaah sekalian, kezaliman apapun yang kita lakukan, penganiayaan apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, itu akan menjadi bumerang kita pada hari kiamat, dan kita akan mendapatkan kegelapan-kegelapan di saat orang-orang yang lainnya mendapatkan penerangan karena kezaliman yang kita lakukan, sehingga kita tidak mendapatkan penerangan tersebut, bahkan kita mendapatkan kegelapan-kegelapan yang sangat banyak di hari kiamat kelak. Maka siapapun yang pernah kita zalimi, mari kita meminta maaf. Apakah kezaliman dari segi darah, atau kita pernah melukainya, kita pernah mencederainya, kita pernah mengeluarkan darah dari tubuhnya, ataukah yang kedua dari segi harta, kita pernah merampasnya, mencurinya, merampoknya, atau mengambil harta dengan tidak hak, atau kita pernah menzaliminya dari segi kehormatannya. Ini 3 bentuk kezaliman yang perlu kita hati-hati, dari segi darah, segi harta, dan segi kehormatan. Ada mungkin yang pernah kita cobi-cobi, yang pernah kita celah, hina, sehingga masuk di dalam hatinya dan tidak mau memaafkan kita sebelum kita meminta maaf kepadanya, sampai kita meminta maaf kepadanya. Maka ini yang perlu untuk kita senantiasa waspadai diri kita, jamaah sekalian, agar kita tidak melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Naudzubillah. Kemudian hadis yang ke-77, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat, ya, dari kaum muslimin yang lainnya. Ya, maksudnya apa? Selamat dari lisan dan tangannya. Kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain, baik dengan lidah kita sehingga mereka tersinggung, yang membuat hati mereka tertusuk, ya, dengan perkataan-perkataan kita, dan begitupun dengan tangan kita, ya. Al-muslim, seorang muslim selamat dari kaum muslimin yang lainnya dengan lisan dan tangannya. Dan termasuk di sini juga, jamaah sekalian, adalah tulisan-tulisan kita. Ya, mungkin kita membuat status, kita membuat postingan, kita membuat tulisan-tulisan yang kita
langsung sebutkan nama orangnya, ya, sehingga orang tersebut tidak mau menerima apa yang kita telah tulis dari tulisan-tulisan yang kita posting tersebut. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang berhijrah, kata hijrah sesungguhnya itu pada hakikatnya hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, ya, siapa yang hijrah dari apa yang Allah larang. Hijrah pada hakikatnya adalah ketika kita berhijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita melakukannya. Kita tidak terjerumus dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut, sehingga hijrah pada hakikatnya adalah apa yang kita tidak melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Hadis selanjutnya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya, jadi alkohol, ya, yang diminum oleh orang ketika dia sampai memabukkan, maka itu adalah haram, termasuk yang biasa beredar, yang gambar orang tua itu apa namanya, seperti ballo, ya, dan seterusnya. Khamar, minuman keras, itu adalah haram dan itu disebut sebagai khamar. Apapun istilahnya, ballo kah, ya, minuman keras kah, ya, apalagi tadi, ya, minuman orang, ya, seperti itu. Apapun istilahnya, selama memabukkan itu disebut sebagai khamar, ya, sebut sebagai khamar, dan semua yang khamar itu adalah dilarang oleh syariat kita. Hadis yang selanjutnya, abarrul birri an yasilar rajulu wudda abihi. Abarrul birri an yasilar rajulu wudda abihi, ya, termasuk bentuk berbakti kepada orang tua ketika seseorang menyali silaturahmi, ketika seseorang bersilaturahmi kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Misalnya ada teman akrabnya bapak tak, teman akrabnya ibu tak, kita juga bersilaturahmi kepadanya, ya, kita juga menyambung tali kekerabat, tali ziarah, ya, kepada orang-orang yang senantiasa bersama dengan orang-orang tua kita, ya, sehingga, ya, mungkin ada di antara teman-teman mereka yang dimana mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan orang tua kita memiliki teman-teman akrab yang masih hidup, kita datangi teman-temannya dan, ya, saling mengunjungi satu sama lain. Selanjutnya jamaah sekalian, hadis yang ke-80, la hasada illa fitnatain, ya, tidak ada hasad kecuali pada dua golongan. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali pada dua golongan. Yang pertama adalah laki-laki atau seseorang, ya. Yang pertama adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an kepadanya, ya. Maksudnya di sini dia menguasai Al-Qur'an baik dengan tadabburnya, dengan hafalannya, dengan pengamalannya, dengan apa saja, ya, dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia membaca Al-Qur'an itu siang dan malam, ya, siang dan malam dia membaca Al-Qur'an. Dan wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan dia menginfakkannya, mensedekahkannya, menyumbangkannya, mendonasikannya siang dan malam. Ini dua golongan atau dua orang yang perlu kita untuk hasad kepadanya. Dan hasad di sini yang dimaksud adalah ghibthah, ya, ghibthah, ya, ghibthah itu adalah kita mencemburui orang yang senantiasa mengaji siang dan malam, dan mencemburui orang yang senantiasa berinfak siang dan malam. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, la ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Ya, janganlah kalian makan dengan tangan kiri,
ya, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ya, jadi kita dilarang keras untuk menyerupai syaitan dari segala hal, termasuk makan. Dan di dalam riwayat yang lainnya disebutkan, jangan makan dengan tangan kiri dan jangan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau ada orang kita lihat makan tangan kiri, langsung kita tegur dan kita nasihati dia bahwa syaitan itu yang makan tangan kiri, ya, maka jangan kita tiru dia. Selanjutnya jemaah sekalian rahimakumullah, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Ya, man laqiyallaha, siapa yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Ya, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, siapa yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang menemui Allah dalam keadaan dia mempersekutukannya, dia membuat kesyirikan, maka dia akan masuk neraka. Ya, ini jelas tentang tauhid dan syirik yang perlu untuk kita senantiasa perhatikan, dan ini yang menjadi pemisah, ya, ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga, dan ketika seseorang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, ya, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah tarkus shalah, ya, meninggalkan salat. Jadi di akhirat kelak jamaah sekalian, innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang paling pertama dihisab, diperhitungkan, dipertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Jika salat baik, maka semua amalan-amalan yang lain kita perbuat itu akan menjadi baik, diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, mengaji kita, puasa kita, ya, solat-solat sunnah kita, dan seterusnya. Kalau solat wajib kita baik, maka semua amalan-amalan yang lainnya menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Ya, kalau solat buruk, maka buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Jadi solat ini diantara, ya, pembeda antara seseorang dengan kemusyrikan atau kekafiran. Ya, maka hati-hati dengan meninggalkan solat. Ya, kalau ada keluarga kita, tetangga kita yang meninggalkan solat, ya, langsung kita ajak, ya, langsung kita nasihati agar mengerjakan yang namanya solat, ya, solat wajib. Ya. Adapun solat-solat sunnah itu sebagai tambahan. Yang paling penting adalah solat 5 waktu itu, karena solat yang diwajibkan bukan hanya solat Jumat saja, bukan hanya solat Jumat saja sebagaimana yang dipahami oleh beberapa masyarakat, dan yang diwajibkan juga adalah solat 5 waktu yang kita ketahui bersama. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang atau seorang hamba, ya, seorang hamba akan dibangkitkan dengan keadaan yang dia mati dengannya. Seorang hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan, dalam keadaan dia mati dengannya. Ya, maksudnya apa? Seseorang itu ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan dibangkitkan dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu juga. Ya, mungkin ada orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri, ya, dia akan dibangkitkan dengan keadaan seperti itu. Ya. Ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan berzina, ya, dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang terhina,
ya. Ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat, maksiat apapun itu, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu juga, ya. Ini yang kita tidak harapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan innamal a'malu bil khawatim, ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya, ya. Dan perlu untuk kita senantiasa berwaspada dan berhati-hati, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, ya. Makanya kita senantiasa terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita dalam keadaan kebaikan pula. Makanya dalam sebuah perkataan yang lain, ya, man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa fihi, ya. Man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa fihi, ya. Barang siapa yang terbiasa hidup pada suatu keadaan, maka dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut, ya. Kebiasaan kita mungkin melakukan kebaikan, insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mematikan juga keadaan kita dalam keadaan seperti itu. Dan kalau ada orang yang kebiasaannya melakukan keburukan, ya, kemungkinan besar meskipun ada kemungkinan dia bertobat, ya, namun kemungkinan besar dia akan dimatikan dalam keadaan tersebut. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun dan semacamnya, atau orang tidak normal, ya, dan semacamnya, dan dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari, ya, 40 malam. Sekedar bertanya saja, kita datang ke dukun, kemudian kita bertanya, dan kita bertanya bukan untuk mendakwahinya, namun kita bertanya mungkin cuma mau coba-coba saja. Ini termasuk dalam hadis ini tidak diterima solatnya selama 40 malam. Selanjutnya jemaah sekalian, inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya azab yang paling pedih bagi seseorang pada hari kiamat adalah para tukang gambar, ya, tukang gambar, al-musawwirun. Ya, apa maksudnya jemaah sekalian? Yang ini perlu untuk kita detailkan, ya, perinci. Al-musawwirun itu ada dua bentuk. Yang pertama melukis atau menggambar dengan tangan kita, apakah dengan pensil atau dengan apa saja, kita menggambar makhluk bernyawa, ya, makhluk bernyawa yang sempurna atas sampai bawahnya, ya, menggambar makhluk bernyawa yang sempurna, yang bisa dikatakan dia sebagai makhluk yang ketika dimasukkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan hidup. Kemudian yang kedua adalah bentuk patung, ya, 3 dimensi. Itu tadi 2 dimensi, gambar yang sempurna yang menyerupai makhluk. Kemudian yang kedua adalah bentuk 3 dimensi seperti patung. Ini termasuk al-musawwirun, yang memahat patung yang menyerupai ciptaan-ciptaan Allah dari makhluk-makhluk yang hidup, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun tumbuh-tumbuhan, ya, pepohonan, ya, dan seterusnya yang tidak bernyawa, itu dibolehkan untuk kita menggambarnya, ya, dibolehkan untuk kita menggambarnya. Adapun foto, ya, foto atau video dan seterusnya, ini tidak termasuk dalam kategori, ya, musawwirun, karena dia, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hanya pantulan cahaya saja, ya, pantulan cahaya. Ketika kita memotret seseorang, ada pantulan dari foto tersebut, ya, kita tidak menggambar, ya. Begitupun dengan video, bukan termasuk dalam menggambar. Namun perlu untuk kita tekankan di sini, jangan kita pasang, ya, pajang foto-foto kita di rumah. Kalau mau dialbumkan tidak mengapa. Adapun memajang, ya, ini meskipun di antara ulama ada khilaf, ya, hati-hatinya saja, ya, hati-hati kita tidak memajangnya. Selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah,
Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ayat tersebut sudah cukup untuk Allah menjaga dirinya dari mara bahaya. Jadi di antara bacaan yang perlu untuk kita baca jamaah sekalian sebelum tidur setiap malamnya itu dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Ada yang bisa sebutkan? Amanar Rasuluh, ya, dan seterusnya. Kemudian hadis yang ke-28, la'nul mu'min ka qatlihi. La'nul mu'min ka qatlihi. Ini hadis pendek sekali ya. La'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin seakan-akan membunuhnya. Ya, melaknat seorang mukmin seakan-akan membunuhnya. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang lisannya suka melaknat. Ya, jangan sampai ya kita termasuk dalam hadis ini, ya, sehingga kita menjauhkan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan laknat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian menganggap remeh suatu kebaikan, ya, janganlah kalian menganggap remeh suatu kebaikan meskipun kalian bertemu dengan saudara seiman kalian, saudara kita, ya, semuslim, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang berseri-seri. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang senantiasa yang sering kita sebutkan bahwasanya ketika kita bertemu dengan sesama kaum muslimin, kita perlihatkan wajah yang berseri-seri, senyum, basam, selalu memperlihatkan senyum. Jangan kita cemberut, jangan kita memperlihatkan wajah muka masam, ya. Namun kita senyum. Kemudian kita berjabat tangan, mengucapkan salam kepadanya, ya, menanyakan kabarnya. Jangan kita malu menanyakan kabar saudara kita. Ya, boleh jadi dia sakit pada saat itu. Ya, boleh jadi dia mendapatkan musibah saat itu. Kita tanya kabarnya sehingga kita bisa membantunya. Dan dengan pertanyaan kabar kita kepada saudara kita, ya, kaifa haluk, bagaimana kabar tak? Ya, agak karebatu. Dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjadi sebab orang tersebut yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermunajat, ya, kita menyendiri salat, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kesempatan untuk banyak-banyak menangis, ya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita, dan menangis mengharapkan, ya, pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak walaka bimisl. Ma min 'abdin muslim, tidaklah seorang muslim yad'u li akhihi, mendoakan untuk saudaranya, bi zahril ghaib, ya, sedangkan saudaranya itu tidak tahu doa yang dipanjatkan orang ini, ya, dengan doa-doa kebaikan, illa qala al malak, kecuali malaikat akan mengatakan walaka bimisl, ya, bagimu juga untuk doa yang sama. Ya, kalau kita memiliki hajat jamaah sekalian, kebutuhan-kebutuhan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa belum dikabulkan dan disegerakan, maka salah satu di antara solusi agar Allah mengistijabah doa-doa kita adalah dengan mendoakan saudara kita yang lainnya. Ya, mungkin kita butuh motor, rumah, mobil dan lain-lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun Allah belum menyegerakan, maka kita doakan saudara kita yang lain, ya Allah, berikanlah mobil saudara saya ini, berikanlah motor saudara saya ini. Jadi niscaya malaikat akan membantu dengan mengucapkan walaka bimisl, ya, bagimu juga semisal dengan doa tersebut. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, hadis yang ke-91,
man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Jadi siapa yang Allah hendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada seseorang agamanya? Dengan kita berusaha, berusaha pergi ke majelis-majelis taklim seperti ini, majelis-majelis tarbiyah, majelis-majelis tabligh akbar, pengajian bulanan dan seterusnya, agar kita paham agama Allah Subhanahu wa taala, dengannya menjadi indikasi bahwa kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-92, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengarkan panggilan azan, jika kalian mendengarkan azan, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengatakan seperti itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga seperti itu. Yang beda adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Begitupun dengan hayya 'alal falah. Hanya dua ini, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengucapkan ucapan tersebut, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, adapun as-salatu khairum minan naum, ini banyak juga tersebar di buku-buku bacaan. Ada bacaan khusus, namun itu tidaklah sahih. Adapun yang sahih tetap sama, sama bacaannya as-salatu khairum minan naum juga. Ketika muadzin mengucapkan di azan subuh as-salatu khairum minan naum, kita juga ucapkan yang sama, as-salatu khairun minan naum. Selanjutnya, idza dakhala ahadukumul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Apabila seseorang masuk masjid, maka hendaknya dia solat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum dia duduk. Kalau kita mau masuk masjid, sebelum kita duduk, kita solat 2 rakaat terlebih dahulu, yang dikenal dengan solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Dan tahiyatul masjid ini kapanpun bisa kita lakukan, bahkan di waktu-waktu terlarang, seperti ba'da subuh dan ba'da asar, kita bisa melakukan solat 2 rakaat sebelum kita duduk sebagai tahiyatul masjid, penghormatan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-94, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah, dan orang yang tidak berzikir mengingat Allah, seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup dan mati. Kalau kita senantiasa mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kita orang hidup. Adapun ketika kita lalai, kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu seperti orang mati. Hadis yang ke-95, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengannya. Nikmat apa? Yang pertama as-sihhah, kesehatan, dan yang kedua al-faragh, kesempatan atau waktu luang. Kesehatan dan kesempatan ini 2 nikmat yang banyak manusia lalai dengannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lalai sehingga kita sudah sakit, kita baru mengatakan, kenapa dulu waktu saya sehat tidak melakukan ini dan itu. Begitupun dengan kesempatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita kesibukan-kesibukan yang sangat banyak, Allah masih memberikan waktu luang
mari kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Mari kita senantiasa mendengarkan ilmu-ilmu yang dengannya kita tersiram rohani kita dan tumbuh apa yang kita miliki dari jiwa-jiwa yang hanif. Selanjutnya jamaah sekalian 96 ya 96. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kita perlu untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an meskipun kita sudah tua. Kita senantiasa belajar mengaji, belajar memperbaiki bacaan kita, ya, meskipun kita sudah punya cucu, ya, kita jangan malu untuk melakukannya karena itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia. Begitupun dengan mengajar, ya, mengajar Al-Quran. Jangan kita remehkan pengajar-pengajar TK-TPA. Mereka adalah orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mengajar anak-anak kecil, dan itulah sebenarnya yang paling penting ketika kita mengajar anak kecil membaca Al-Fatihah, mengajarkannya Al-Fatihah sehingga dia baca dalam kesehariannya hingga dia balik, hingga dia tua, ya minimal 17 kali sehari semalam dia baca itu karena pengajaran kita kepadanya surah Al-Fatihah. Selanjutnya jamaah sekalian, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, ya maksudnya adalah sempurna wudunya, ya 3 kali kecuali kepala dan telinga, rambut dan telinga, ya kepala dan telinga itu hanya sekali. Dia menyempurnakan wudunya, dia memperhatikan wudunya dengan sempurna, ya. Kemudian di sini disebutkan kharajat khotoyahu min jasadihi, maka keluar dosa-dosanya dari tubuhnya. Ini keutamaan berwudu jamaah sekalian, akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya hatta takhruja min tahti azfarihi, hingga keluar dosa-dosa itu dari bawah kuku-kukunya. Dari bawah kuku-kukunya itu dosa akan keluar ketika dia berwudu. Istilahnya jamaah sekalian, kalau kita berwudu yang biasanya cuma wudu untuk solat, maka usahakan kita senantiasa dalam keadaan berwudu meskipun tidak solat, atau biasa disebut sebagai jenis tapattu, ya, wudu yang tidak terputus-putus. Ya, kita senantiasa dalam keadaan berwudu, sudah buang air kecil, buang air besar, kita berwudu lagi, ya, meskipun tidak untuk solat. Hadis ya, dua yang terakhir, ya 98, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qamat nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama qamal laila kullahu. Barang siapa yang salat isya berjamaah, ya salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat seperdua malam, ya setengah malam, ya, seperdua malam. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk, ya satu malam. Hadis yang ke-99, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Ya, ini hadis yang biasa kita dengar di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ya, di mana kita ketahui 1 bulan itu pahalanya sama dengan 10 bulan, dan 6 hari sama pahalanya dengan 60 hari atau 2 bulan, maka 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 1 tahun atau 12 bulan. Hadis yang ke-100, man sa'alallah syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazilal syuhada wa in mata ala firashihi. Ini barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syahid, mati syahid, dengan benar-benar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, maka Allah akan mengkategorikannya dalam golongan para syuhada meskipun dia mati dalam keadaan tertidur di atas ranjangnya. Ini seperti Khalid bin Walid, ya, beliau dikenal sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan, dan beliau disebut sebagai Saifullah, ya, pedangnya Allah yang terhunus, Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau
pada akhirnya meninggal di atas ranjang beliau, tidak di dalam medan peperangan. Ini ada hikmahnya jamaah sekalian. Kalau saja beliau meninggal ya, di medan peperangan, maka tidak lagi disebut sebagai pedang Allah Subhanahu wa taala, karena dikalahkan pedang Allah di medan peperangan. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah sehingga beliau tidak meninggal di medan peperangan, namun beliau meninggal di atas ranjang beliau. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya 100 hadis semuanya yang sudah kita bahas, 2 pertemuan di Masjid Al-Ikhlas dan 2 pertemuan di masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita dan mengampuni serta merahmati kita semua. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.